sisi sisi apa muamalah, ya dia bid'ah. Kalau Oh, jadi sisi TikTok ini pribadi bid'ah ya di enggak, sisi kenapa muamalah mau ya? iya. Bid'ah di sisi muamalah. Terus siapa yang membagi bid'ah di sisi muamalah itu? Siapa yang membagi Bid'ah seperti yang itu? mana? Berarti Ah, kalau sisi bid'ah, sisi muamalah berarti itu secara otomatis sisi bahasa, oh, nggak siapa yang masuk. membagi seperti itu? Iya, mohon ditampilkan referensi dari ulama salaf mengenai pembagian bid'ah menjadi bid'ah muamalah dan bid'ah ubudiyah. Oh, bid'ah itu bid'ah, setuju saya. Bid'ah itu. Kalem, 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 Dua-duanya nggak relax, pernah relax, relax. habis ini. Ya, monggo, monggo Kang Eri Sambu. Ditampilkan referensinya Ya, karena kan kita ini pendapatnya jadi mantul ya, bukan ngarang-ngarang jadi sendiri gini, ya. jadi gini, pembagian bid'ah yang saya dapatkan, yang mengeluarkan di sana ada pembagian masalah itu semuanya berpusat pada ini bid'ah sisi bahasa. Iya, yang membagi itu siapa bagi tahu saya? Kok ada sisi bahasa itu siapa itu yang seperti itu? Katanya kullu bid'atin dolala. Kullu bid'ah itu Nah, ibadah. Itu ibadah. Kalau sudah siapa masuk yang dalam menerangkan itu seperti ya. itu? Siapa yang menerangkan seperti itu? Nah, apa? Mungkin orang sampean juga pada paham, saya lupa Imam Syatibi Wah. atau Imam Imam Syatibi, mungkin Imam orang Syatibi. sampean, saya nggak punya orang. Saya nggak punya orang ini. Gimana ini? Kita Orang fair-fair sampean. saja, kita fair-fair saja. Siapa yang membagi seperti itu gitu? Monggo, monggo, monggo. Kalau kami kan Saya mengatakan lupa. bid'ah dibagi 5, kami boleh bagi referensinya, kitabnya dan nama imamnya. Sekarang ini sampean membagi bid'ah seperti itu, mana kitabnya, mana imamnya. Kita nggak perlu pun sampai ke nabi. Cukup ulama-ulama Iya, saja. Iya, kalau monggo. pun itu kita sepakati pembagian. Nah, yang kita enggak sepakatnya itu sisi mananya dulu, pembagian-pembagian itu kan yang jadi masalah, bukan Enggak. siapa yang Nah, membagi. iya, siapa yang membagi itu yang penting. Masalah kemudian itu nanti, karena yang membagi itu yang bertanggung jawab di akhirat. Jangan main-main dengan syariat kan gitu ya. Jadi ya mungkin orang sampai saya lupa ingat nih Imam Syatibi kalau nggak salah yang membagi Sabit. membagi membagi 5. Assalamualaikum. Imam Sabit apa Waalaikumsalam. itu? Oh, membagi 5. Kalau membagi 5 itu saya boleh sebutkan itu Imam Izzuddin bin Abdul Salam, itu ulama kami, kitab kami. Ya, sekarang jawaban sampean itu siapa? Jawaban sampean yang membagi bid'ah bahasa, bid'ah ibadah, bid'ah muamalah itu siapa? Terangkan kepada saya di mana kitabnya. Karena sampean menggelar diri sampean salafi, jangan sampai kok itu hanya klaim kosong. Salafi harus disandarkan pada ulama-ulama salaf. Maka katakanlah kepada kami siapa yang membagi bid'ah seperti itu. Saya belum apa untuk saat ini belum bisa menghadirkan referensi. Tapi kalau diberi waktu untuk mencari ya saya bisa. Iya, silakan kalau mau mencari atau mau dikatakan lain waktu, tapi sampean lambaikan tangan dulu, nggak apa-apa kami. Mungkin saya bisa nambahin. Jangan Jadi ditambahi menurut peninggal. saya, menurut saya ya, sebenarnya kita itu yang lebih penting membahas itu sebenarnya bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan ini loh. Ya, kenapa? Saya Yang perbedaan juga satu persatu lah ya, satu persatu terkait dengan hukum ini bid'ah, ini itu kan bid'ah. Tetapi bagaimana salah itu sendiri menyikapi perbedaan ini? Nah, imam mazhab yang berbeda dalam mentakrif bid'ah itu saja loh saling menghormati. Nah, ini yang tidak terjadi hari ini. Bid'ah yang sampai masalah yang sangat furuk ya, itu tidak saling menghormati perbedaan itu loh. Begini Bang Res, Bang Jelio. Begini Bang Jelio. Mereka itu kan begini Bang Jelio.
Bukan tidak Iya. menghormati. Mereka itu mengatakan seperti itu alasannya landasannya hadis Nabi. Landasannya hadis Nabi. Makanya mereka ketika meneriakkan bid'ah itu penuh semangat karena landasannya hadis. Kan gitu ya. Ya, Landasannya pada akhirnya hadis. mereka tidak mengikuti, pada akhirnya tidak mengikuti manhaj salaf begitu loh. Pada akhirnya manhaj salaf ya, salaf itu mereka saling menghormati. Kenapa Wahabi ini tidak gitu loh? Dengan Jadi perbedaan gini. Oke, masalah tafadhol. furu' ini. Jadi yang saya yang ingin furu' sampaikan. ya. Saya ingin sampaikan apa yang kita perdebatkan itu tidak serta-merta itu tidak ada saling menghormati perbedaan. Apa yang kita perdebatkan? Karena yang kita perdebatkan tetap kita punya sisi ini menghormati perbedaan. Tetapi contoh saya mengambil pendapat ini, apa yang menguatkan saya mengambil pendapat ini, apa yang menguatkan saya menolak pendapat yang lain. Nah, itu yang kita perdebatkan. Adapun hormat menghormati yaitu tentu kan itu kesimpulan privasi itu nggak bisa diotak-atik. Aris Ambu. Kalau aswaja itu memang harus didasari dengan tasamu. Orang aswaja itu kalau berakidah Asy'ariyah, madhab yang 4, kalau tidak tasamuh itu bisa terkeluar dari aswaja. Yang seperti itu ada nggak di Wahabi? Nggak akan ada. Makanya sekarang ini sampean jangan kemana-mana, carikan kaul ulama yang membagi bid'ah tadi, biar settle. Atau sampean kembali ke aswaja saja, nanti saya ajari tasamuh, saya ajari toleransi, biar enak. Jadi nggak ada lagi seperti itu. Langsung di ulti itu namanya. Orang udah mau maghrib Tor. Izin Tor, mau turun Tor. Mau Iya, maghrib ini. Ya, Oh, ini iya. Saya masih 1 jam lagi di sini. Waalaikumsalam. Kalau diskusi Monggo. Nur Arli ini langsung ulti juga itu. Perbedaan. Kita Langsung menerapkan itu, dipatahkan. Bang. Tapi saya sependapat dengan apa yang Kita disampaikan Bang Rez menghormati barusan. itu, Bang. Intinya itu intoleransi, kita itu harus toleransi terhadap pendapat orang yang semisal mengambil pendapat Jadi, ini begitu. Jadi Namun- Jadi Namun gini. kita jangan menafikan pendapat yang lain. Itu yang perlu kita Jadi gini. hati-hati juga begitu. Kadang Betul, kita betul. dihadapkan ini menjadi sunnatullah itu ada yang namanya benar, ada yang namanya salah, ada yang hak, ada yang batil. Nah, tidak mungkin sesuatu yang kontradiksi semuanya benar, padahal itu kontradiksi itu mustahil terjadi. Nah, kita memilih yang ini kemudian atau memilih yang satu, nggak memilih yang dua, itu kan masing-masing punya alasan gitu. Nah, itu yang didiskusikan. Otomatis kalau saya memilih A ya menolak B gitu kan, seperti itu. Nah, dan tradisi bantah membantah itu tradisi dari zaman dulu gitu. Zaman dulu yang jadi masalah kalau dia menyampaikan dalam media sosial ya mesti juga kita sampaikan dalam media sosial. Bentuk tulisan ya kita sampaikan perbandingan dalam bentuk tulisan kan gitu. Bantah membantah itu hal yang wajar gitu. Iya, saya setuju itu, bantah membantah hal yang wajar karena di pondok-pondok itu memang ada bantah membantah. Akan tetapi pernahkah saling mengkafirkan? Contoh lah, tawasul atau ziarah kubur, 4 imam madhab nih, kalaupun tak setuju tidak ada yang menjatuhkan sampai ke tahap kufur atau syirik. Nah, sekarang ini saya minta tampilkan kaul tadi yang tentang bid'ah dibagi muamalah itu. Kalau tidak bisa yang itu surrender dulu sampean. Angkat tangan dulu. Kita bahas ke yang lain. Coba diskusinya biar rapi, kita urutkan gitu Ustaz ya mungkin ya. Saya siap insya Allah jadi host gitu ya. Sekarang masing-masing mungkin menjelaskan definisi bid'ah secara syariat. Untuk sekarang ini secara istilah dulu ya. Jadi secara begini istilah. bedanya. Begini Bang, bedanya istilah di aswaja dengan di Wahabi. Kalau di Wahabi itu masalah membid'ahkan ya kemudian dianggap sesat itu ditegakkan walak wal barok Bang.
sedangkan kami tidak ada masa wala barok. Jadi ketika dianggap itu perbuatan bid'ah, pelakunya ahlul bid'ah, maka harus ditegakkan al wala wal barok, yakni apa, membenci kepada pelakunya ahlul bid'ah gitu loh. Padahal ini bid'ah yang sifatnya masalah furu antar ulama, itu bedanya gitu loh. Jadi gini. Ada kitabnya sendiri. Bagaimana ini? Apa itu al-wala wal bara, bagaimana mengkondisikan ahlu yang kita anggap ya, ini gitu. kalau ahli bid'ah contohnya ya, atau yang memiliki kesalahan atau dosa, ada tradisi namanya tahzir mentahzir. Ditahzir itu untuk apa? Agar dia sadar. Nah itu juga yang dipraktekkan Nabi. Ketika ada sahabat yang ini mangkir dari peperangan, itu ditahzir ini sampai berapa hari itu, 40 hari kan. Betul Saya sekali. paham itu Bang, itu 3 sahabat. Jadi, kan ya, salah satunya namanya Ka'ab bin Malik, iya kan? Enggak, bukan Ka'ab bin Malik, banyak itu. Tapi Itu sekarang saya ini paham masalahnya itu, Bang. betulkah sampai mengkafirkan? Iya, Tahzir, tiga sahabat. takfir gitu loh. 3 sahabat yang Kalau kafir mengkafirkan itu titik kesimpulan, baik Aswaja maupun Salafi kalau mau dikaji buku-bukunya itu ya kita akan temukan juga pengkafiran itu. Kita coba pilih satu pembahasan ini Ustaz, biar diskusinya berjalan lurus gitu. Nanti lagi kita lanjut sepertinya nih, sudah biar kita siap-siap dulu. Ya kalau diskusi dengan Kang Aris Sambo ini sekarang mepet maghrib ya, mungkin nanti malam lah. Soalnya Kang Aris Sambo ini sering kok diskusi dengan kami itu. Ini Mas Haris kok udah ganti wajah ini. Beliau jualan lem. Ya Itu kan promo. saya jualan banyak, jadi mumpung masih gratis ganti-ganti nama kan. Yang penting suaranya nggak diganti. Ingat jualan akun Ini TikTok. tadi saya kira nggak dikenal. Nggak Kira suaranya nggak dari dikenal itu. tadi. Ini izin. Ya, Gimana? saya izin turun. kalau masalah dalil, Masih Bang, belum ada yang semuanya insaf ada Wahabi ya. Bang. Oke, ini izin Ustaz, di sini di tempat saya ini mati lampu, mati listrik maksudnya. Kalau Ya, tiba-tiba saya izin hilang ya. berarti habis paket. Oke, Ya mohon udah maaf. kita rungkat aja sama-sama karena Mungkin sudah kita nggak ada angkat Wahabi. ini, soalnya di sini saya juga hampir maghriban ini. Bentar lagi binahan ini habis maghrib. Ngadi-ngadi terus ini Kang Santri ini. Loh, bener Kang, di sini ada kepaten ini, ada yang harus ditahlili ini. Kapan Mau sampai ditahan kampung Kang? sebentar. Apa 4 hari? Ayo kita tim bika protein majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sama-sama manfaat barokah. Amin amin.